Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Yes. Ini gue masih pakai kaos kaki ini, di komen lagi sama orang nanti, Bang, kaos Kan lu kaki punya gak ganti. 3. Bener. Iya kan? Bener. Ya, namanya juga warga. Ini kan gue bikin dari bendera finish. Ini ya disentul ya. Udah gak ada balapan, kita jadi kaos kaki. Bener. Kita kali ini gak cuma berdua Le. Selalu. Sekarang kita ada yang kita berdua, ada yang kita bertiga gitu. Kesel banget gue asli baru mulai. Kristo Immanuel. Buat teman Kliwon yang bener-bener dengerin kita pasti udah denger ceritanya Mas Kristo di Spotify. Iya, tapi waktu itu kesalahan engineer kita. Jadi belang. Jadi suaranya menggaung gitu. Kita ketek di gua. Kristo Immanuel nih kangen banget gue sama Kristo. Dulu kan kita tergabung dalam satu grup ya. Namanya Tim lo. Aduh. Lu Wawan apa Pangsit? Anjing tim lo. Iya. Kemana tuh ya? Hah? Iya nih Kristo. Tapi gue kalau cerita sama Kristo dikagetin mulu. Seneng banget dia asli ngeliat orang tersiksa. Apa kabar? Ya elah gitu lah. Kenapa jadi lu yang nanya? Iya. Selamat datang ya teman-teman. Lo salah ya jadi acara gue. Ini seneng Tapi banget. serius nih gue, apa kabar kan? Gila, kita terakhir ketemu udah lama loh itu. Udah lah. Di kosan di kontrakan gue kan. Kontrak. Tinggal cerita-cerita. Itu kontrakan ya? Kontrakan. Katanya. Oh, iya, sekarang. Di Gading Serpong Le. Ada Teslanya. Nggak ada. Aduh, jadi seneng banget nih podcast Malam Kliwon sama Kristo ya. Kenapa seneng? Bukan karena Kristo akhirnya collab sama kita. Kita bisa mengundang salah satu individu yang mana 5 tahun lagi industri kreatif tuh ada di tangan Kristo. Respect. Kenalkan, nama saya Nadiem Makristo. Nanti Mbak Kristo sih. Oke, kita jadi udah kedatangan Lucinta Luna. Apa kabarnya? Aku baik. Sabar. Bentar. Aku misalnya mau jadi Lucinta Luna, aku harus kayak coba dulu, nggak bisa kayak langsung gitu. Oke. Jadi Ntar gue lupa nih. Nyari dulu di database. Nyari. Lucinta Luna, oke. Kalian mau nanya apa? Ngiri banget ya. Emang Lucinta Luna punya banyak pengalaman horor kan? Nah, ini nanti kalau pas ini jangan ada ya, tapi Lucinta Luna lagi ngomong nggak di lip sync ceritanya. Kalau aku pengalaman horor aku tuh lebih ke orang-orang sekitar aku sih, kayak mereka tuh nggak ngehargain aku, mereka kayak nggak kasih aku seksi, aku cantik, padahal aku cantik banget kan, Kelihatan kok. cantik banget, kayak horor banget gitu ngedengerin apa ya, head comment mereka sama aku. Kalian suka kan sama aku? Suka, tapi Ya, kamu aku cantik. Iya, tapi kamu kalau dalam pekerjaan gitu ya, head comment ya it's okay lah, itu kehidupan. Tapi kalau dalam pekerjaan misalnya ada produser atau apa yang nyebelin gitu, misalnya gimana tuh? Kamu menanggapinya gimana? Iya. Ya kan biasanya ada Sampai dalam pekerjaan gitu kan. dalam pekerjaan Pasti ada kan. friksi-friksi gitu. Iya. Kalau aku, ya gimana ya? Aku sebenarnya mau lanjut sama acara gitu. Cuma kalau produsernya ngeselin, ya aku jadi males juga gitu. Oke. Kan padahal pengennya seru-seruan.
Inside joke sekali, inside joke sekali. Oke ya. Kita masuk ke cerita pengalaman Kristo yang ternyata kalau teman-teman sudah dengar di Spotify, itu waktu itu Kristo udah nyeritain apa aja tuh yang di GKJ. Lawang Sewu, Lawang Sewu. sama pengalaman di villa ya. Ya di villa. Saat lo ada motret ya? Retret. Retret. Kalau motret Rio. Rio Motret. Benar. Sama tuh lagi di rumah kakek lu, yang lu Skype call itu. Oh iya. Di Cipinang. Oke. Langsung aja kita dengerin ceritanya Kristo. Nih pengalaman horor dari mana lagi nih, Tok? Atau mistis atau pengalaman yang tidak bisa dijelaskan? Pilih. Hah? Pilih. Yang ini. Pilih ini ya. Oh, ini yang di Cikarang. Ini di Cikarang. Cikarang atau 30 tahun lagi? Hah? Sekarang. Oh iya. Banyak banget gimmicknya ya. Ya, jadi selamat malam semuanya. Asik. Jadi ini ceritanya itu udah lama sih, pas gue masih seinget gue SMA. Jadi dulu itu pas gue SMA tuh bokap nyokap adik gue tuh pergi ke Jogja. Gue sebenarnya diajak, tapi gue nggak mau ikut gara-gara waktu itu gue lagi minggu UAS, ujian akhir sekolah. Nah terus gue di rumah sendirian tuh. Nah gue berani di rumah sendiri karena sebelumnya gue nggak pernah diganggu. Oke. Sebelum nggak pernah diganggu. Semenjak itu gue digangguin mulu nggak mulu sih, tapi beberapa kali setelah itu sempat digangguin lagi. Jadi tuh kejadian gini, gue lagi sendirian di rumah. Terus kita video call, voice call rame-rame kayak Skype ya, kayak waktu itu yang yang di rumah kakek gue. Yeah. Cuman waktu itu tuh kita lagi bahas pelajaran kalau nggak salah, seingat gue. Jadi gue voice call berempat atau berlima gitu. Terus udah nih voice call kan, ngobrol-ngobrol. Weh, besok udah siap belum lu gini lagi ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Nah terus vibes-nya tuh tiba-tiba gue merasa nggak enak. Tapi gue nggak bisa ngejelasin juga saat itu, kayak ya perasaan gue aja, mungkin kayak orang di rumah sendiri aja, ngerti nggak sih? Iya, Kayak suges aja. Iya, suges gitu kan. Terus tiba-tiba voice call-nya mati. Jadi tiba-tiba mati bareng. Jadi kan berlima nih. Lima-limanya suaranya nggak ada. Gue kencengin, suaranya nggak ada. Ini patternnya mirip banget sama yang gue di GKJ cuy. Jadi gue nyalain kenceng nggak ada. Terus gue ngomong kan, halo, woi suara kalian kok nggak kedengeran ya? Gitu. Tapi kalau di Skype, seinget gue ya, itu tuh ada ini, tau nggak sih yang audio grafik gitu. Oh iya. Jadi orang masih ngomong nih. Iya, bener. Tapi kok nggak ada suaranya. Suara nggak keluar. Iya. Dan itu bentar banget kejadian. Jadi kayak mati terus kayak halo, guys nggak kedengeran suara kalian. Halo, kok nggak ada ya? Tiba-tiba ada yang ngetok pintu gua. Tok. Terus habis ketok pintunya selesai, tok. Nyala lagi suaranya. Hah? Tiba-tiba kedengeran suara mereka lagi ngomong bla 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 gitu kayak. Kok suara lu tadi pada mati ya gitu. Terus mereka, iya tadi lu kenapa udah ngomong nggak kedengeran, kita dengar suara lu. Terus gue bingung dong. Tapi gue kayak bentar ya, ada yang ngetok pintu rumah gue, kayaknya ada tamu, gue bilang gitu. Itu di jam 10-an kayak. Situ gue juga bingung, tapi gue nggak terlalu takut gara-gara rumah sebelah gue itu rumahnya Pak De gue. Masih ada Jadi saudara lah. masih ada saudara. Jadi gue kayak mungkin saudara gue lagi datang kali. Gue keluar, terus gue buka pintu nih. Pas gue buka pintu nggak ada orang. Takut gue langsung kayak, waduh, mana kata orang kan kalau misalnya ada gitu-gitu ngetok pintu berarti dia mau masuk kan. Terus gue bukain lagi kan. Gue jadi gue tambah takut. Gue tutup pintu, gue masuk kamar, gue telepon, gue bilang kayak ada yang bisa nginep di rumah gue nggak? Gue takut tuh, gue ketakutan. Nginep dong di rumah gue dong sehari aja gitu. Teman-teman gue pada nggak bisa semua karena rumahnya nggak ada yang terlalu deket sama gue juga. Jadinya ya udah tuh kita ngobrol-ngobrol, gue sambil masih ketakutan. Terus udah nih matiin. Terus karena gue takut, gue nonton video-video anjing, video-video kucing cuy sebelum tidur. Gue nonton biar lupa. Nonton video anjing, video kucing. Aneh banget ya. Orang biasanya bokep apa gitu ya pelariannya ya. Enggak. Iya bokep anjing. Waduh. Enggak. Nonton video anjing biar ketawa-ketawa aja gitu, lucu-lucu. Terus gue aus. Keluarlah gue. Terus ke dapur, ke ruang makan. Ruang makan gue tuh ada galon. Gue isi air di gelas. Nah, ruang makan gue tuh kotak gini, menghadap ke tempat jemur cuci. Di tempat jemur cuci itu ada kursi goyang lamanya eyang gue, yang udah nggak dipakai. Tapi tadinya ditaruh di dalam ruang tamu gue yang di Cikarang, cuman udah nggak dipakai, jadi taruh di luar. Tapi kursi goyang itu nggak bisa goyang.
Jadi kursi goyang itu bentuk rotannya adalah kayak gini terus datar. Itu cuma bisa goyang kalau lu dorong gini terus jatuh sekali rata lagi gitu. Iya, Jadi iya. nggak bukan buat yang goyang yang gini. Oh. Tapi bentukannya bener-bener kayak kursi Kursi goyang. goyang. Udah nih kan, gue masuk ke ruang makan, gue isi minum. Tiba-tiba gue pas lagi isi minum, dari ekor mata gue ngeliat itu kursi goyang-goyang. Oh. Gini, set, gue, waduh, gue udah cepet-cepet isi minum, brrrt. Udah, terus gue cabut, balik ke kamar gue. Minum lah gue tuh kan, udah takut banget gue. Akhirnya udah gue matiin lampu, tidur gue. Nah, selang beberapa bulan lah, beberapa bulan setelah itu, kejadiannya jadi tambah serem di kamar gua. Jadi malam itu tuh gua nggak ngerti ya teman-teman, mungkin kalau gua salah maaf. Gua pernah baca kayak astral project atau apa gitu. Oke. Ini kayaknya itu namanya itu gitu, tapi gua nggak terlalu paham lah. Nah, hari itu tuh gua lagi, ini gua nggak tahu ya ingatan gua bagus apa enggak, tapi saya ingat gua lagi kurang enak badan. Jadi gua memang pengen tidur lebih cepet. Tapi rame nih rumah lu, ada Rame, semua udah ada. warga. Ini udah beberapa setelah itu. Jadi udah ada bokap, ada nyokap, ada adik gua. Terus gua lagi tidur, tiba-tiba itu kayak gua tidur jam 9-an deh. Nah, bokap nyokap adik gua tuh orangnya begadangan. Jadi jam 11, jam 12, jam Masih 1 rame. masih bangun. Masih di depan komputer segala macam. Tiba-tiba jam 11 gua bangun. Gua kebangun tapi badan gua nggak enak. Duduklah gua kan. Nah, ini gua nggak tahu sampai sekarang, gue sejujurnya gua nggak tahu ini gua mimpi atau enggak. Tapi yang gua rasakan saat itu tuh gua nggak mimpi. Karena setelah gua itu kejadian, gua bangun itu beneran terjadi. Jadi gua intinya gini, gua bangun duduk, terus gua ngelihat kamar gua kalau dibuka nih, kan gua buka nih. Sorry, pintunya kan nggak ketutup, jadi kebuka nih. Gue bisa ngelihat adik gua lagi nonton TV, nyokap gua lagi depan komputer. Cuma gue nggak berdiri. Tapi yang gue kaget pas gue nengok ke belakang, gue lagi tidur cuy. Oh, Iya. oke. Itu apa? Astral Project gitu? Astral Projection. Iya. Oh iya. Kayak film Behind Her Eyes itu. Oh, yang di gue belum Netflix. nonton tuh. Nah kayak gitu. Nah tapi makanya gue nggak tahu, gue percaya nggak percaya gitu, apakah gue mimpi atau enggak. Tapi gue bisa ngeliat diri gue, dan pas gue nengok ke pojok ruangan itu ada bapak-bapak nungguin. Anjir. Jadi kayak di pojokan situ tuh, kayak di pojokan gini ada orang udah gini gitu. Nah, gue takut dong. Gue, gimana nggak takut pak? Orang rumah gue harusnya berempat doang. Gue tiba-tiba ada satu orang lagi gini, dia gini. Wah, gue panik tuh. Terus gue kayak, lu teriak tapi nggak bisa teriak. Iya benar. Gue panggil nyokap gue, mah gitu. Rep-repan Tapi kayak gitu, kayak rep-repan. Iya. gitu. Nggak denger. Terus gue nggak tahu kan. Gue cuman yang gue takutin adalah kayak film Insidious gitu yang badannya dipinjam badan gue, karena itu seingat gue tuh film Insidious udah ada tuh di situ. Iya. Ya udah gue akhirnya paksain jatuhin badan gue buat nempelin ke badan gue lagi. Anjir. Setelah beberapa lama sempat susah. Jadi pas gue giniin, gue nggak nempel gitu. Terus akhirnya setelah berapa lama nempel. Karena pakai Alteco. Enggak, tapi akhirnya nempel. Terus gue baru bangun beneran. Iya. Terus pas gue bangun beneran, gue ngelihat beneran nyokap gue sama adik gue lagi di depan TV dan di depan komputer. Aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama yang persis. Jadi gue kayak Dari luar luar ya? ya? anjing Kaget kaget gua. cuy. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, cuman kaget aja bro. Iya, Kok rame tiba-tiba itu. ada suara. Itu cerita yang di Cikarang. Cikarang. Nah terus sorry. Bentar. Terus saya mau kemana sih toh? enggak. Padat banget terus gitu kayaknya. gue nungguin kalian Oh. gitu. Bisa banget. emang. Behind the Ghost. Gitu. How to be ghost. How to be ghost. Salah. Behind the ghost. Behind the eyes. Behind the eyes tadi. Campur-campur. Itu tadi pertanyaan gue ini toh, yang lu lihat bapak-bapaknya kayak gimana? Aduh. Pakai dasi, jaketan. Enggak sih. Apa ya? Him Damsik Lu kali itu. pernah lu pernah nonton Falak gak? Tapi bukan yang film Falak ya. Yang Film Conjuring. yang Tapi ada- mukanya nggak gitu. Iya, Tapi lu inget gak ada adegan di mana si Falak itu di pojok ruangan gelap, terus ruangannya jadi kayak Stranger Things yang ada akar-akar hitam, terus ada kabut hitam kayak gitu. Jadi dia duduk, ada kabut hitam, nunduk. Tapi gua walaupun mukanya nggak terlalu kelihatan, tapi gue punya feeling itu bapak-bapak karena Oke. postur tubuhnya tuh kayak kakek-kakek Kakek-kakek. kurus pakai baju hitam gitu, celana hitam. Oh. Gini doang. Tapi kayak
ada dari raut mukanya tuh kelihatan, walaupun mukanya nggak kelihatan banget, tapi ada dari raut mukanya, bentuk peotnya itu masih agak kelihatan. Itu bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Gua kira pakai baju putih, celana bahan hitam, pakai sneakers gitu. Oh enggak dong, Ya kan? salah dong. Itu kayak mau ke kondangan kebetulan. Terus ngomongin tentang vaksin gitu. Waduh. Itu bapak kalau itu. Itu bapak. Oh. Iya. Sorry. Korslet, agak korslet. Enggak. Agak lemot gua. Enggak korslet. Tapi dia nggak ngeliatin lo. Enggak ngeliat Si bapak itu. Si sosok bapak. Gue nggak ngeliat matanya, Pak. Gue ketakutan duluan. Gue baru liat gini, wih gitu. Tapi memang ini kalau gua denger dari temen gua ya yang pernah kayak begini juga, lo tuh nggak bakal bisa tahu itu bentukannya jelas gitu. Kalau lo bisa berinteraksi sama dia, kalau orang normal ya, orang normal yang bukan praktisi atau apa gitu, lo udah bisa berinteraksi, lo bisa ngikut dia, nggak bisa balik tuh ke badan lo. Oh, anjir. Iya, kan waktu itu kita juga pernah ngebahas kan ya, ya. Kalau lo emang udah keluar dari tubuh lo, terus lo keluar dari rumah gitu, keasikan gitu, lupa lo nggak bakal bisa balik. Meninggal dong. Iya. Badan lu gone gitu. Jiwa lu gone. Badan gitu? lu iya. Dari beberapa cerita-cerita yang pernah kita bacain ya gitu. Lo untuk berusaha balik kan, karena lo sadar berusaha balik gitu kan. Nah itu, kalau lo kejauhan keasikan gitu sebenarnya kalau nggak bisa balik ya udah gitu. Oh, anjir, serem juga dong. Iya. Oke. Tapi itu gue cuma pernah sekali sih, Pak. Kayak gitu tuh. Ya, ntar malam lagi deh. Jangan dong. Oh, iya. Jangan Tapi itu dong. pas lu kondisi sakit ya? Iya, kayak lagi kurang enak badan, seinget gue tuh. Ngaruh gak sih itu? Ngaruh? Enggak. Ngaruh sih. sih. Harusnya ya. Harusnya ngaruh ya. Masalah jasmani. Karena tubuhnya jadi lebih lemah gitu ya. Iya. Ya. Drop. Terus apa ya? Kayak energian yang berbenturan gitu-gitulah. Gue sih nggak paham banget ya maksudnya. Mungkin teman-teman yang lain tahu gitu. Terus lo juga nggak konsen ya kan? Ya gitulah. Ya, thank you semuanya. Belum. Itu baru di Cikarang. Itu baru di Cikarang. Pilih lagi. Habis Pilih lagi. Hah? Pilih lagi. Pilih lagi. Tadi ini udah pilih lagi. Ini. Hah? Jempol. Ini jempol. Iya. Oh ya, tulisannya kecil banget nih, yang lu siapa sih? Oh, GBB. Oke. GBB. Sikat. GBB itu buat teman-teman yang belum tahu Geraha Bakti Budaya. Geraha ya. Bakti itu Budaya itu di- ruang teater. Iya. Gedung teater, ruang teater. Gedung teater di IKJ. Teater deket tim. Tim, Taman Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Dulu belum ada teater Jakarta, kan baru itu. Iya. Dulu Tapi GBB udah di ini nih, diratain ya? Ratain udah. GBB udah diratain. Ini nih, teman teater saya, senior teater saya. Keren. Walaupun belum pernah sepanggung. Keren. Melek bareng dulu. Oke. Itu. Yang GBB ya. Jadi sama seperti di GKJ. Kalau teman-teman udah denger podcast sebelumnya, kalau belum dengerin aja di Spotify ya. Itu gua jadi sound engineer. Soundman lah, soundman. Sampai gua dulu saking seringnya jadi anak sound dipanggilnya Chris Sound. Oh, Nah. oke. Kalau anak mana Krisbo tuh? Waduh. Anak panah ya? Iya. Itu anak S Hardware sih, Pak, bukan anak panah. Iya, anak Palu tuh. Nah, terus di GBB, nah beda sama GKJ. Kalau di GKJ gue nggak dikasih tahu kan, ada wow gitu. Nah kalau di GBB gue udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi gue lupa yang ngomong sama gue waktu itu siapa, cuman dikasih tahu kayak jangan aneh-aneh lah gitu. Nah di hari pementasan itu tuh jadi setahu gue ya, ini again correct me if I'm wrong, si pementasan itu nggak boleh telat tumpengan. Jadi sebelum pementasan itu ada acara tumpeng-tumpengan gitu. Bener gak sih Bang? Bang Nito, bener kan ya? Yep. Nah, tumpengan itu harus jam 6 pas. Jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib, gak boleh telat. Oke. Nah, seingat gua, itu gua diceritain sama anak kru, kita telat. Karena adegannya belum selesai dirapiin, tapi udah jam 6 duluan. Jadi Ngaret, jam 6 ngaret lah. Jadi jam 6 masih ngerapin si adegan, si sutradaranya. Akhirnya nyampe jam 7. Jam 7 baru tumpengan. Nah, habis itu si Pimpronya lupa gua, Pimpronya pokoknya itu udah feeling gak enak gitu. Nah, karena kru hari itu kayak nggak terlalu banyak, seingat gue tuh nggak terlalu banyak. Jadi gue ngerangkap juga
Ini nih Kontol. dari temen gue kuliah. Namanya tuh Krisanti Anissa. Panggilannya Nisa lah. Oke, gue bacain ya. Oke. Jadi Udah kita udah lanjut enggak apa-apa kan ini backsoundnya mati. Ini ada suara gue. Tuhan, demi Tuhan gue kaget banget. Demi Tuhan gue kaget banget. Yes, gak gue doang sendiri yang merasakan. Ini tetap roll. Ini nanti kita tibaan backsoundnya sama yang lain, bro. Gampang. Udah backsound matiin aja dulu. Ya Allah. Lemes gue. Lemes. Ntar dulu nih, napas dulu Bor. Jantung gue lemah Bor. Gimana tuh? Enak tuh? Tiba-tiba kaget banget gue ada orang keempat. Siapa sebelah gue kosong gitu ya. Ya ampun. Ini namanya, waduh. Kenapa gue belum selesai ngasih tahu apa bentuknya gimana, dikasih tahu duluan namanya apa. Ini namanya, waduh. Anjing lemes gue aja. Ulang dari awal, Sa. Itu episode. Ulang dari awal, Sa. Udah enggak apa-apa. Udah. Aduh. Kebiasaan banget kayak gini dah. Oke. Kemarin juga ada yang kayak gini. Sering kita tahu ada suara Bimo. Iklan ini kayak gitu-gitu tahu-tahu. Ya bener dong, gimana sih? Ya ini kan teknis, bro. Kita enggak tahu. Masa kita pengen sengaja, orang gue juga kaget Iya tadi. bener. Iya bener juga sih. Anjir kaget. Di gimana enaknya ya? Apanya? Ini take-nya. Enggak apa-apa, ini udah Gini rolling aja. aja gini aja. apa-apa. Yang tadi mah kan bisa Dimasukin aja nggak sih? Lucu. Masukin aja. Ya udah. Oke, lanjut. Jadi di GBB nih. Itu kan udah telat. Nah, Tim Pro lo feelingnya udah gak enak. feeling udah gak tadi. enak. Nah, jadi akhirnya beberapa kejadian setelah itu kemungkinan besar terjadi setelah karena si tumpukan ini telat. Jadi yang pertama itu ada satu pintu di wing kiri yang nggak bisa dikunci. Jadi setiap dikunci dia kebuka, lalu dikunci nih, tapi kebuka lagi sampai stage manager itu marah kayak ini siapa sih gitu yang buka gitu. Nah terus karena waktu itu gue ngerangkap, gue ngeliat di panggung itu ada satu cahaya bocor. Jadi di atas itu kan panggungnya tinggi nih. Panggung terus atasnya tinggi. Di tinggi itu ada cahaya bocor. Terus SM-nya bingung kan. Woi, ini bocor dari mana gitu. Lighting matiin dong semua gitu. Kita udah mau, gue lupa deh waktu itu lagi gladi resik atau udah hari H deh. Seinget gue tuh gladi resik deh. Seinget gue gladi resik. Jadi tuh pokoknya udah ada bocor dikit gitu. Terus gue jadinya karena gue lagi nggak ngapa-ngapain sebagai sound, gue bantuin. Mana sih kak gitu. Itu tuh gue kayak iya sih. Itu dari mana, gue liatin arah-arah cahaya. Gak ada yang nyala. Akhirnya gue berpikir ini kayaknya dari lantai 2. Dari lantai 2. Jadi GBB tuh panggung, terus kursi-kursi VIP yang bawah, terus ada kursi-kursi lain bawah, sama ada lantai 2, terus kursi-kursi atas. Disuruhlah gue gak disuruh, gue bilang kayak, kak gue coba cek dari lantai 2, siapa tahu ada cahaya dari lantai 2 yang bocor. Nah ini gue sotoy nih, pergilah gue kan jalan sendiri. Bodohnya gue itu, gue jalan. Tiba-tiba pas lagi jalan mau naik ke lantai 2, gue merinding tuh. Kayak, kok gue merinding ya? Enggak lah, feeling doang kali, firasat gue doang. Ya udah, naik sampai lantai 2, ada tirai gitu tuh. Jadi kalau mau masuk ke kursi-kursi penonton lantai 2 tuh ada tirainya. Gue buka nih tirai, set, habis tirai baru kursi penonton, jalan nih gue. Terus gue cek, nggak ada cahaya kak, nggak ada source cahaya dari sini. Gue ngomong nih ke bawah, jadi si stage manager yang tadi ada di bawah. Kak, di atas aman, gue bilang gitu, nggak ada cahaya bocor. Terus dari mana ya toh? Nggak tahu. Pas gue bilang nggak tahu, tiba-tiba gitu. Aduh, ada bunyi ini, tirai di belakang. Gitu. Terus gue kayak, gue takut kan mau nengok, tapi gue mikir mungkin kru lain kali. Tapi seingat gue tuh gak ada kru di atas, gue bener sendirian. Nengok aku ke belakang. Tiba-tiba itu kan gue tadi buka nih, srek, supaya gue bisa langsung keluar lagi kan, karena gue takut kan. Tutup dia, srek, gitu. Terus gue ngeliat aja, aduh. Gue ngomong ke bawah,
namanya Kak Dana temenin gua ke atas dong biar turunnya bareng, gua bilang gitu. Aduh nggak bisa, terus cabut dia si anjing. Dia langsung nggak bisa tuh, cabut dia. Tahu kan Dana? Tahu? Iya Kak Dana itu. Nggak bisa, dia masih ngurusin yang lain. Ngerti juga sih gua. Cabut gua, aduh. Masalahnya satu-satu jalan keluar di situ. Itu lo harus lewatin itu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gua lewat situ. Pas gua buka tirai nggak ada apa-apa sih. Tapi pas gua ngelewatin itu nggak enak, kayak ada di sini nih, kayak yang waktu itu gue di Lawang Sewu itu kayak ada rambut situ gitu. Tapi ini bukan rambut, kayak lebih merinding aja gitu, nggak enak. Udah tuh. Nah, ternyata setelah dari GBB gue diceritain pengalamannya anak-anak yang lain. Ada yang namanya Kalita nih. Kalita lagi mau izin ya Kalita diceritain ceritanya. Jadi Kalita tuh lagi duduk, gue lupa sama siapa, seinget gue nama temennya Eta, berdua sama si Eta duduk. Terus lagi ngeliat ke arah panggung. Tiba-tiba dia nengok ke belakang nih. Nah di belakang ada salah satu pemain lagi duduk juga, tapi duduk begini diem. Terus si Kalita ngomong kayak, "Woi lu ngapain di situ?" Diketawain gitu, bercanda kayak, "Lu ngapain di situ? Ngapain dah?" gitu. Terus kayak dia diem doang. Kenapa dia diem gitu? Aneh banget dah gitu. Akhirnya dipanggil kan, bukan dipanggil, Kalita ke backstage nih sama temennya si Eta nih. Pas sampai di backstage, orang yang di atas turun dari belakang backstage udah full kostum. Terus udah full kostum dan dia seinget gua tuh kostumnya adalah pakai kostum kayak ornamen-ornamen, seluruh badannya di body paint merah. Gitu. Setelah setelah itu langsung kayak anjir itu siapa? Gitu. Terus yang tadi siapa gitu. Terus juga pas lagi gue merinding. Pas lagi opening pementasan itu ada lagunya tuh kayak lagu kebangsaan lah stylenya, kayak apa ya? Iya gitu. Anthem gitu lah, nyanyi rame-rame. Tapi di wing kiri kanan pemainnya ada teman gue Theo, dia bisa denger suara ada orang lain yang nyanyi tapi sinden. Gitu yang jadi GKJ. Gitu kalau yang GBB. Sama satu lagi tuh ada 2 kali tuh di Kopi. Jadi teman gue ke panggung, dia ngeliat si A, pas dia balik ke panggung A-nya lagi di belakang ternyata. Patternnya gitu ya. Iya, maksudnya setan kembar ya. Lebih kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau gue pribadi gue digangguinnya yang itu, yang si tirai itu, dan itu kencang banget sih Pak. Bener-bener kayak apa ya? Kayak dihentak gitu. Iya, kayak orang lagi bete terus kayak udahlah gue cabut gitu. Tirainya tuh tirai gimana sih tuh? Tirai gede apa tirai? Enggak, kayak hotel pintu enggak kayak pintu biasa nih, pintu rumah. Tapi instead of pintu dia tirai. Udah gitu doang. Oh iya, tapi di shock Iya, kencang banget asli. Gue tuh kaget banget itu. Gimana nggak takut sih, gue sendirian doang di atas, misalnya kalau rame-rame mah nggak apa-apa. Tapi bentukannya berubah tirainya jadinya. Iya, tadinya kebuka Pak. Tadinya kebuka terus jadi gitu. Jadi nutup gitu ya. Dan pas gue nengok tuh, aduh vibesnya udah nggak enak, banget deh, bener-bener kayak gue bukan tipe orang yang sensitif banget sama kayak gitu-gitu ya. Iya. Tapi berasa gitu. Iya. Mungkin kalau lo sensitif lo nggak akan ke situ sendiri kali. Iya sih. Iya. Kalau lo sensitif ya. Lo berasa dari bawah ya. Kalau berasa dari bawah nggak berani sih, kayak gue bahkan ke atas. Iya. Tapi gitu. teman lo yang Eta itu, itu bukan teman lo yang Eta ya, yang turun dari atas itu ya? Bukan. Tapi dia yang ngelihat si Lita dan Eta. Nah itu kenapa si Lita itu tambah yakin kalau yang dilihat itu orang yang sama, karena Eta juga ngelihat. Jadi pas dia satu orang ini turun dari belakang panggung, kayak loh, kok udah pakai kostum, tadi kan udah di atas. Berarti si Lita nanya tuh sama Eta. Apa tuh? Eta terangkanlah. Waduh. Eta terangkanlah. Gimana ya? Eta terangkanlah. Karena ini bukan podcast komedi. Apa-apa. Kalau dibilang horor, orang kita nggak begitu horor. Iya. Kalau dibilang nggak lucu, ya kita bukan pelawak. Bukan podcast komedi. Tadi temennya Eta itu kan apa, Carlito kan? Carlito. Siapa tadi Lita. namanya? Carlita. Chancito tuh. Siapa? Nacho Libre jadinya, tahu kan? Nacho Libre ini ya? Little Chancho. Yaudah. Lanjut. Ayo. Itu GBB. Oke. GBB beres. Ada mau dipertanyakan lagi soal GBB. Mumpung baju saya kayak pengacara nih. Tadi malah nyetel lagu Pamungkas sih Bimo. Oh iya benar. Deng deng na. Gila. Kalau makan nggak bisa sampai ke tulang-tulangnya, tapi kalau sama kayak kamu sampai ke tulang-tulangnya.
Gimana? Ya, coba gimana? Coba ke Pamungkas dong. Nggak bisa gue. Kenapa nggak bisa? Lo kan udah. It was like Ya, berarti bahasa Inggris dong. 10 years ago. Me and my friend. Nggak bisa, belum niruin. Tapi Gitu. gampang untuk ditiru kan Pamungkas ya. Harusnya ya, tapi gue belum coba belajarin aja. Harusnya ya. Agak lama sih untuk nyundul lebih tepatnya. Dia kan susah tuh kalau Bambang. Hah? Bambang itu. Oh, beda. Gini dong. Oh iya kalau golin ya. Bambang. Nah, gitu. Aduh, bukan anak bola, saya nggak paham lagi. Ya.